Membicarakan penting tidaknya nyawa seseorang itu bukan jalan keluar yang baik. Ingat dokter yang super. Satu pasien berarti satu nyawa yang harus kita selamatkan. Sontoloyo, gak tahu diri, gak punya malu. Sudah salah masih ngaku benar lagi. Masih mau jual tampang lagi dia. Mending tampangnya benar. Saya jadi khawatir. Saya rasa dia nggak mungkin berhenti, Paman. Ingat nih, kalau dia berani mengganggu anak saya, ini, hidung belangnya dan kaki buayanya tak rebus buat tak kasih makan tikus. Tahu? Cetan. Biar papa yang tangani. Kamu diam aja. Biar tak maki-maki. Apa? Kamu sudah bosan hidup ya? Kurang ajar kamu, nggak tahu malu. Hah? Setan kamu. Apa? Wiranto? Loh, kowe tau, Wir? Kurang ajar. Aku kira dokter Gunawan tadi. Iya. Apa? Iya, dia masih suka telepon kemari, bikin kesel aja. Dokter Johan. Oh, dokter Johan sudah pulang. Ya, aku tahu dia sudah pulang. Iya. Oh, kamu mau kemari? Boleh, boleh. Aku tunggu ya. Iya. Oke ya, aku tunggu. Pak Wiranto mau kemari, Paman? Iya, katanya dia mau membicarakan soal dokter Gunawan. Gara-gara si Sontoloyo itu, dokter Warsa dengan si Susan katanya mau mengundurkan diri. Apa? Makanya kita harus betul-betul menyadari, sedalam apapun kita menyimpan kebusukan, pasti suatu ketika akan ketahuan juga. Mau ya sama cincin ini. Padahal kalau kita kawin terus dengerin penjelasan saya dulu, saya mau ajakin dia kawin ya. Kita kawin, terus
Mana dia? Mana cincin? Ini dia. Ah, kita kawin ya. Tak bulan madu. Hampir saja saya menyerahkan hidup saya kepadanya. Paman juga telah ditipunya. Paman terpengaruh. Selama ini Paman salah menilainya. Tapi kenapa ini kamu rahasiakan? Orang baik memang tidak suka membicarakan orang lain. Kan begitu, Diana? Saya berterima kasih sekali karena mendapat pujian dari Pak Wiranto dan Paman. Sejujurnya saya mau katakan bahwa sebenarnya Dokter Gunawan itu sangat terampil sekali dalam pekerjaannya. Saya juga nggak ngerti kenapa dia bisa sampai terjerumus seperti itu. Dokter ahli belum tentu ahli dalam mengoperasikan pikirannya. Ya, keahliannya itu yang telah mengelabui saya. Lalu tentang pergantian jabatan itu, rencanamu masih tetap Dokter Gunawan? Sekarang, jangan pernah dia memimpikannya lagi. Yayasan saja sudah marah-marah. Oh ya, Dokter Johan, mereka minta kamu kembali bertugas. Bagaimana? Tapi Secepatnya kau masuk. Jangan membandar. Hai, Dian. Dian. Dian, buka pintu, Dian. Dian. Saya sangat mencintai kamu, Dian. Jangan. Gak usah, biarin aja. Gunawan, apaan kamu ini? Diam kamu. Dian. 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 Dengar dulu penjelasan saya, Dian. Oh, mau apa? Dokter Gun. Ya, Pak Wiranto. Mau apa lagi kamu kemari ya? Pak Wiranto, ini sudah tidak adil, Pak. Saya dijerumuskan sama orang-orang yang nggak suka sama saya. Sungguh, Pak, sumpah, saya dibohongin, Pak. Dokter Gun, jangan ngawur omongan kamu. Kamu jangan banyak ngomong. Kamu tahu nggak? Kamu nggak punya hak ngomong di sini. Ini rumah calon istri saya. Ini rumah Diana. Nih, kalau kamu nggak percaya, ini buktinya. Nih, lihat. Ini cincin kawin. Ini cincin pertunangan saya dengan Diana. Dia akan jadi istri saya. Dasar kamu itu emang gak tahu malu. Kamu masih punya muka mengaku bahwa kamu itu calon suami saya. Diana, kamu nggak percaya sama saya. Saya sungguh-sungguh mencintai kamu, Diana. Cincin itu. Ini kan kamu ingatin cincin kita. Fitnah kamu itu sudah tidak berguna lagi, Dokter Gun. Lucu sekali. Lucu sekali. Ternyata semua orang sudah dibohongin sama dia. Semua orang sudah percaya sama dia. Hei, kamu pikir berapa orang yang akan kamu bohongi, ha? Setelah Stella yang sedang hamil itu,
Sekarang kamu mau merusak Diana ya? Hah? Sebentar-bentar Stella. Sebentar-bentar Diana, nanti Stella, nanti Diana. Saya mau tanya sama kamu. Sekarang, kalau katakan Stella ada di sini, siapa yang kamu mau pilih? Siapa yang kamu mau pilih? Bilang sama saya. Apa hak kamu menilai kehidupan pribadi Johan? Tingkah kamu benar-benar menjijikkan. Sekarang, lebih baik kamu pergi sebelum kami panggil polisi. Karena hubungan kita sudah benar-benar berakhir. Dian, kamu gak percaya sama saya? Kamu jangan mau dibohongin sama dia, Dian. Jangan percaya sama dia. Dia tukang bohong. Dokter Gun, kalau Anda masih punya harga diri, silakan keluar. Dian, saya begitu mencintai kamu, Dian. Gunawan, jangan banyak bicara. Tapi Om... Keluarlah kamu. Keluar saya bilang. Sudah, keluar. Dian, tolong jangan usir saya, Dian. Tolong jangan usir saya. Aduh, Dian. Saya sangat mencintai kamu, Dian. Jangan tinggalin saya, jangan bikin saya seperti ini. Kenapa mereka jahat semua sama saya? Saya tidak bisa hidup tanpa kamu, Dian. Semua jahat sama saya. Jahat semuanya. Halo? Halo, Oh, kamu. Belum tidur? entahlah Jo. Mata ini sulit sekali dipejamkan. Sepertinya perasaan ini, Kamu masih teringat masalah dengan Dokter Gun? perasaan saya jadi tidak tenang. Sudah, sudah. Kamu harus coba lupakan. Kamu sekarang harus tenang, Dian. Justru karena itu Jo, saya telepon kamu. Maksud kamu apa, Diana? Pertanyaannya tadi sudah membuka mata saya. Benar kamu mencintai saya, Jo? Sungguh, kamu memilih saya bukan Stella. Dian, hidup saya ini sangat berarti dekat kamu. Jadi kamu jangan ragu. Pilihan saya hanya satu, kamu. Selamat malam, Dian. Selamat tidur ya. Brengsek. Jika kamu yang menggantikan saya, sungguh nggak diragukan. Pasti banyak yang dulu. Maaf dok, Ya. selamat dokter Johan.
Mama tuh. Iya. Mari dok. Mari dok. Silakan. Pak Wiranto, saya kerja di rumah sakit ini berlomba untuk menyehatkan banyak orang, Pak. Tapi bukan berlomba untuk dapat kedudukan atau jabatan. Bukan, Pak. Tapi kita harus terus maju, John. Rumah sakit ini butuh pemimpin seperti kamu. Pak Wiranto, Ya. ini surat-surat yang Bapak minta. Oh ya, terima kasih. Sama-sama. Mari dok, Iya. Pak. Kamu tahu, nasib Dr. Gun berada pada keputusan yang sebentar lagi akan dikeluarkan. Apa rumah sakit ini tidak merasa kehilangan dokter pintar seperti dia? Semuanya sudah dipertimbangkan. Masalahnya serahkan saja kepada kami. Kenapa? Pasien nomor 9 sok dok. Maaf, Pak. Sebentar, Pak. Ya. Apa-apaan, lepaskan. Kamu udah biasa ya melakukan seperti ini dengan Dokter Gunawan? Suster, ini udah sadar. Tolong dikontrol terus ya. Saya tinggal sekarang. Pak Wiranto, Bapak ada perlu sama saya? Saya memang sengaja menunggu. Silakan duduk. Pak Wiranto, tadi saya mampir dulu di tempat pasien saya. Dia baru aja keluar dari rumah sakit ini. Tadinya sih saya cuma mau sebentar, tapi dia terus menahan saya. Dan dia sangat berterima kasih sama saya karena sudah saya sembuhkan. Apalagi... Sudahlah. Tak perlu bersendiwara lagi. Baca saja ini. Pak, saya mau disingkirkan. Saya sudah mengabdi 10 tahun di rumah sakit ini. Bapak kan tahu, sudah ribuan pasien saya sembuhkan, Pak. Dan sudah berbagai macam penyakit saya tangani. Tapi semua ini saya cuma dipandang sebelah mata, Pak. Hanya 2 pelanggaran yang tertulis. Itu karena kami masih memandang kamu. Cuma karena dokter muda dan suster murahan itu. Terus rumah sakit ini mau menyingkirkan dokter ahli seperti saya. Yang menghancurkan kamu bukan orang lain, tapi diri kamu sendiri. Saya nggak bisa terima ini. Ini penghinaan buat saya. Saya akan adukan. Saya akan pakai pengacara saya. Silakan. Kami juga ingin tahu apa kamu itu masih punya muka untuk menaruhkan serentetan kesalahan kamu yang lain. Dan kamu akan kaget. Apa? Saya akan tuntut Bapak karena sudah menjelekkan nama saya. Kamu ingin bukti sekarang? Baik. Sebelum kamu meninggalkan kursi itu, perhatikan baik-baik. Buka tirai itu. Siapa yang ada di dalam? Kenapa? Grace, kamu mau cari alasan apa lagi kamu? Hah? Saya pikir tidak perlu ada cara perpisahan. Besok kamu sudah harus meninggalkan ruangan ini. Paham?
Kamu marah, sayang? Ayo, lampiaskan saja marahmu. Jangan ragu. Saya akan selalu siap menerimanya. Kamu mau apa lagi? Sayang, seandainya pun aku nggak datang, toh kamu tetap dikeluarkan dari rumah sakit ini. Iya kan? Saya hampir lupa. Kalau kamu itu wanita yang jago dalam menerobos ke dalam. Apalagi di saat-saat krisis. Nyindir nih. Jangan begitu dong, sayang. Toh bantuanku sudah banyak untukmu. Kamu menagih utang. Kalau uang saya nggak punya. Tapi saya cuma punya ini. Saya cuma punya nyawa. Kamu pikir nyawamu itu masih ada harganya? Terserah apa kata kamu. Yang jelas saya lagi nggak punya uang sekarang. Persetan denganmu. Kita lihat saja nanti. Sudahlah. Beri dia pelajaran. Gun. Gun, sudahlah, Gun. Nggak perlu kamu berbuat konyol begini, Gun. Udahlah. Konyol. Mana mungkin saya sebodoh itu? Saya orang yang tidak pernah putus asa. Gun. Saya nggak mungkin bunuh diri. Gun. Kalau orang sedang depresi, orang bisa berbuat kilaf, Gun. Johan. Tapi tidak untuk seorang Gunawan. Oke lah. Kalau gitu saya yang salah, saya minta maaf. Gun, saya khawatir melihat kamu bertengkar dengan Grace tadi. Apa? Kamu melihatnya? Kamu brengsek. Sekarang maunya kamu apa sih? Gun, saya ngerti kamu begitu yakin terhadap diri kamu sendiri. Tapi kita ini rekan, Gun. Kita ini teman. Nggak ada salahnya kan kita saling mengingatkan tentang arti hidup, tentang arti tolong-menolong buat kamu, Gun. Kamu lagi ngajarin saya arti kehidupan. Hei, kamu pikir kamu lebih hebat dari saya? Gun, Hah? Gun. Sabar dong, Gun. Maaf, bukan saya mau menyinggung kamu. Tapi mungkin orang ini bisa menolong kamu. Kapan aja kamu perlukan, dia siap membantu kamu. Ambil, ini? Gun, ambil, Gun. Apa Ambil, ini? ambil, Gun. Kamu menghina saya, brengsek kamu. Kau pikir saya sakit jiwa? Hah? Kurang ajar kamu menghina saya. Saya bukan orang sakit ya. Sialan kamu. Awas, saya akan balas. Kamu sudah menghina saya. Saya orang normal. Hanya ada dua pilihan untukmu. Pertama, bayar hutangmu pada Nona Grace. Kedua, tetap bertugas di rumah sakit dan mengikuti perintah Nona Grace. Kamu. Ada apa kok mendadak? Melihat kamu konsentrasi, saya jadi ikut senang. Kamu tuh ngaco. Kata Papa, ini rahasia loh. Kamu itu punya peluang. Kamu lebih berarti. Gombal. Jangan penerang yang lagi kasmaran. Tuhan mempertemukan kita, Diana. Berarti Tuhan sayang sama kita.
Bersama kamu, hati ini jadi tenang. Rasanya saya ingin selalu berdua sama kamu. Tapi sungguh, Johan, saya takut kalau hal itu sampai tidak terjadi. Mbak yang manis kaget. Marwan hebat. Marwan nggak boleh begitu. Nanti adik kecil bangun ya. Marwan pernah ketemu sama dokter Diana lagi nggak? Nanti kalau dokter Diana kesini, Marwan jangan bilang kalau kakak kembali lagi ke sini ya. Emangnya kenapa? Kakak cuma nggak mau diganggu saat ini. Kakak kan lagi bikin baju buat adik kecil. Jadi kakak nggak mau kerjaan kakak diganggu. Oh, begitu. Jadi dokter Diana nggak boleh kakak yang manis bikin baju. Nggak boleh tahu. Nggak boleh tahu. Oh, nggak boleh tahu. Ya, gimana? Nggak boleh tahu kalau bikin baju untuk adik kecil. Ya, setuju? Lo bukan yang kelingkingnya. Ya, setuju. Loh. Selamat ulang tahun ya Marwan ya. Nggak mau. Lo kok nggak mau? Kok ciumnya pakai tangan, pakai pipi sini-sini. Nggak boleh. Nanti dimarah sama ibu. Belum boleh Marwan. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Ya udah, pakai tangan aja. Dokter. Marwan, kebenaran. Lihat nih, dokter bawain Marwan kado ulang tahun. Untuk saya? Iya, buat Marwan. Makasih ya dokter. Ini ngomong-ngomong isinya apa? Kamu buka aja. Tuh, coba. Nih. Bagus. Coba sini dipakai. Iya, asik ya. Coba lihat. Muter-muter. Makasih dok. Itu sengaja dokter pilihkan. Soalnya Marwan kan sudah dewasa. Biar tambah ganteng. Iya, tapi makanya kapan dok ini? Wah, bisa kapan aja. Misalnya ada undangan atau pesta. Hah? Pesta? Pesta perkawinan dokter? Iya, jadi Marwan bisa pakai ini. Iya. Tentu saja nanti kalau dokter menikah, Marwan pasti diundang. Kalau gitu dokter cepet-cepet nikah aja, biar nanti Marwan cepet pakai ini, nggak cepet lama, jadinya nggak kumel. Sebentar lagi
Marwan pasti akan memakai dasi ini, ya? Ya udah, sekarang dokter pulang dulu, oke? Iya dok. Oh ya, Marwan, sekarang yang tinggal di kamar lantai atas itu siapa? Nggak ada, kosong. Mbak yang cantik itu sudah tidak ada di situ. Jadi Marwan itu di situ sendirian, nggak ada temennya. Tak cegat lagi. Katanya mau pulang kok masih di sini. Ya, ketemu lagi ya. Dokter mesti mau ke rumah yang kakak yang cantik itu kan? Iya kan? Dia sekarang udah nggak ada di sana. Di sana ada setannya. Iya. Dokter Neka juga masih mencari. Tak cegat lewat sana. Stop. Nggak boleh masuk. Dokter cuma mau masuk sebentar. Sebentar mau kemana? Ya mau masuk ke dalam situ dong, Wan. Masuk situ? Iya. Nggak boleh masuk. Masuk mau ngapain? Dokter cuma mau lihat-lihat kok. Lihat-lihat ke dalam? Boleh kan? Ya, lihat sendiri aja. Kok dikunci? Ya nggak bisa buka, wong lawangnya. Pintunya dikunci sama Mbak yang cantik tadi. Sama Mama. Mama kamu kemana, Wan? Nggak tahu. Ini katanya ke rumah sakit. Beli baju untuk Marwan. Beli baju? Kok di rumah sakit? Aduh, lupa aku. Di supermarket. Ayo, ayo, ayo. Mau balik lagi? Awas kalau balik. Marwan. Kaget. Aku kaget. Mbak mesti mau balas ngageti Marwan kan? Enggak. Alah bohong. Kok keluarnya diem-diem ayo. Dengar dokter, yang kubutuhkan bukan pengobatan, tapi pengertian. Aku harap kamu mau meninggalkan Johan. Jangan pernah berpikir untuk memisahkan kami. Kami saling mencintai. Cintanya cuma untuk aku. Ingat itu. Diana, kamu itu kenapa sih? Hah? Kok seperti orang kalah perang saja? Hah? Tadi saya hampir tabrakan, Pak. Loh, kok bisa? Tapi ya sudahlah. Yang penting kan tidak terjadi apa-apa. Iya kan? Tunggu sebentar, tunggu.
Kartu undangan kalian sudah selesai dicetak. Papa sendiri yang milih. Dan Papa yakin pasti Nak Johan juga suka. Papa yakin Johan benar-benar mencintai saya. Ada apa lagi sebenarnya ini, sayang? Kenapa sih kamu? Papa jawab aja deh. Apa benar saya akan jadi kawin sama Johan? Rumah sakit tempat kamu bekerja sekarang, kepala rumah sakitnya adalah teman baik saya. Dan kamu tahu sendiri kan, yang namanya teman baik. Apa maksudmu? Kamu harus ingat, ada pepatah yang bilang, budi dibalas dengan budi. Dan dendam dibalas juga dengan dendam. Paman, nggak mungkin Paman. Nggak mungkin kami meninggalkan Paman. Paman akan tinggal bersama kami nanti. Lagi pula sebentar lagi Paman kan jadi mertua saya. Dian, apa saya nggak boleh berharap? Kamu mau kembali? Kalau memang itu mau kamu kembali aja sama Susan. Toh dia sangat mencintai kamu. Saya tidak mencintai Susan. Dia itu nggak ada kepribadian. Sama saja. Saya juga nggak bisa mencintai kamu. Karena di mata saya, kamu nggak punya kepribadian. Mungkin saat ini saya kurang pantas membicarakan hubungan kakak saya dengan Stella atau istrimu. Tapi sebagai adiknya, saya rasa perlu. Udahlah, sesuatu yang sudah lewat nggak perlu diungkit-ungkit lagi, Dokter Warsa.